Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 2 dari CPOB tahun 2018 nomor 34 ini adalah tentang personalia. Nah, prinsip personalia pada CPOB bahwa CPOB itu mengandalkan sumber daya manusia, kualifikasi dan jumlahnya harus memadai serta kemampuannya harus juga memadai. Nah, seluruh personel hendaklah memahami prinsip CPOB yang menyangkut tugasnya serta memperoleh pelatihan dan berkesinambungan, termasuk instruksi hijin yang berkaitan dengan pekerjaan. Nah, terkait dengan hal ini, yang poin kedua ini, maka personel-personel dalam CPOB itu senantiasa mendapatkan pelatihan ya, sifatnya bisa ilmu baru atau penyegaran. Nah, juga termasuk petugas yang akan memasuki CPOB tentunya akan diberikan pelatihan sesuai SOP yang tertulis pada industri farmasi tersebut. Nah, personal kunci dalam CPOB, jadi ini wajib adalah kepala produksi, kepala pengawasan mutu, kepala pemastian mutu. Nah, personel kunci tersebut dijabat oleh apoteker, kepala produksi, kepala pengawasan mutu, kepala pemastian mutu harus independen satu terhadap yang lain. Jadi tidak boleh dijabat double oleh satu orang. Demikian juga nggak boleh ada keterkaitan khusus ya. Nah, tugas kepala pemastian mutu dijelaskan dalam persyaratan nasional sebagai berikut. Memastikan penerapan dan bila perlu membentuk sistem mutu. Ikut serta dalam atau memprakarsai pembentukan manual mutu perusahaan. Itu semacam SOP ya. Memprakarsai dan mengawasi audit internal atau inspeksi diri berkala. Melakukan pengawasan terhadap mutu, fungsi bagian pengawasan mutu. Kemudian memprakarsai dan berpartisipasi dalam pelaksanaan audit eksternal, termasuk audit terhadap pemasok. Memprakarsai dan berpartisipasi dalam program validasi, memastikan pemenuhan persyaratan teknik dan atau peraturan BPOM yang berkaitan dengan mutu obat jadi. Kemudian mengevaluasi dan mengkaji catatan batch, meluluskan atau menolak produk jadi untuk penjualan dengan pertimbangan semua faktor terkait, memastikan bahwa setiap batch produk jadi telah diproduksi dan diperiksa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian tanggung jawab kepala pemastian mutu dapat didelegasikan tetapi hanya kepada personel yang berwenang. Nah, kemudian kepala produksi. Tugasnya memastikan bahwa mutu obat yang diproduksi dan disimpan sesuai prosedur agar memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan. Memberi persetujuan terhadap prosedur terkait produksi dan pemastian bahwa prosedur diterapkan secara ketat. Jadi ketika akan melakukan suatu produksi, kepala produksi itu harus meyakinkan, mengecek semua bahwa prosedur dan peralatannya itu sudah sesuai. Memastikan bahwa catatan produksi telah dievaluasi dan ditandatangani oleh personel yang berwenang. Memastikan pelaksanaan kualifikasi dan pemeliharaan bangunan fasilitas serta peralatan bagian produksi. Memastikan bahwa validasi telah dilaksanakan. Nah, validasi ini sifatnya mengecek ya apakah benar alat-alat yang digunakan itu sudah memenuhi kelayakan untuk digunakan. Nah, yang berikutnya
tugas kepala produksi adalah memastikan bahwa pelatihan awal dan berkesinambungan bagi personel di departemennya dilaksanakan dan diterapkan sesuai kebutuhan. Nah, ini berikutnya adalah tanggung jawab pengawasan mutu. Silahkan nanti dibandingkan apa bedanya dengan kepala pemastian mutu. Nah, kepala pengawasan mutu itu memberikan persetujuan terhadap spesifikasi instruksi pengambilan sampel, metode pengujian, dan prosedur pengawasan mutu lain. Memastikan bahwa seluruh pengujian yang diperlukan telah dilaksanakan, memberikan persetujuan dan memantau semua analisis berdasarkan kontrak. Kemudian juga memastikan pelaksanaan kualifikasi dan pemeliharaan bangunan, fasilitas, serta peralatan di bagian produksi dan pengawasan mutu. Kemudian juga bertanggung jawab memastikan bahwa validasi telah dilaksanakan. Memastikan bahwa pelatihan awal dan berkesinambungan bagi personel di departemennya dilakukan sesuai kebutuhan, kemudian menyetujui atau menolak bahan awal, bahan pengemas, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi sesuai hasil evaluasi. Nah, sampai di sini kita bisa memahami untuk pengawasan mutu itu sifatnya lebih kepada teknis, bagaimana tentang mutu, pengujian mutu, dan juga bagaimana cara untuk menilai mutu, termasuk cara analisisnya. Sedangkan pemastian mutu itu lebih kepada sistem, bagaimana suatu sistem, suatu tatanan itu diterapkan, dibentuk sehingga memenuhi mutu. Nah, bagaimana mutu yang dihasilkan diperiksa oleh bagian pengawasan mutu. Jadi memang ada saling keterkaitan. Nah, terkait dengan personel, maka personel pada farmasi industri juga memerlukan suatu pelatihan. Hendaklah pelatihan dasar bagi seluruh personel yang karena tugasnya di area produksi dan gudang penyimpanan atau laboratorium, termasuk personel teknik, pemeliharaan, dan pembersihan, dan bagi personel lain yang kegiatannya berdampak pada mutu. Itu harus dilakukan pelatihan dasar. Pelatihan spesifik diberikan kepada personel yang bekerja di area di mana kontaminasi menimbulkan bahaya. Misalnya area bersih atau area penanganan bahan berpotensi tinggi, toksik, bersifat infeksius, atau menimbulkan sensitisasi. Jadi, sebelum pelatihan spesifik, ini personil itu tentunya akan mendapat pelatihan dasar dulu. Setelah ikut pelatihan dasar, ketika dia akan bekerja di area yang rawan timbul kontaminasi, maka dilakukan pelatihan spesifik terkait atau disesuaikan dengan area tempatnya bekerja, begitu ya. Izin perorangan. Program izin yang dirinci hendaklah disiapkan dan disesuaikan dengan berbagai kebutuhan pabrik. Semua personel hendaklah menjalani pemeriksaan kesehatan pada saat proses perekrutan. Hendaklah dilakukan pemeriksaan kesehatan kerja dan kesehatan personel bila diperlukan. Makan, minum, mengunyah, merokok, menyimpan makanan, minuman, bahan merokok atau obat-obatan pribadi di area produksi dan area gudang hendaklah dilarang. Nah, secara umum hendaklah dilarang melakukan kegiatan yang tidak higienis di area pembuatan atau area lain yang mempengaruhi mutu produksi. Bahkan ini ya, di daerah bagian packaging, pengemasan itu pun juga tidak boleh. Nah, demikian itu terkait dengan
personil ya. Nah, jadi intinya dalam personalia itu intinya suatu industri farmasi harus mempunyai sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi, jumlahnya cukup, kemampuannya memadai, dan dilakukan pelatihan higien yang sesuai ya. Ini pakaian industri farmasi ya. Sekarang di era COVID kita sudah biasa melihat seperti ini gitu ya. Jadi nanti dia pakai masker, kemudian pakai kacamata, lalu masih ditutup dengan hood ya. Kalau ya, sekarang ya kayak face shield gitu ya. Ini ya, ruang untuk ganti pakaian. Di sini ada loker-loker, disesuaikan dengan jumlah dari karyawan yang terlibat begitu ya. Walaupun di sini tidak masuk semua, mereka menggunakan sistem shift begitu. Nah, pakaian dari luar ini mereka masuk ke sini mengganti pakaian yang sudah disiapkan. Di sini ada petugas laundrynya yang menyiapkan mengisi baju di loker-loker ini. Kemudian mengganti pakaian dari rumah dimasukkan, lalu pakaian industrinya digunakan. Nah, orangnya di sini ya berganti. Kemudian di situ kan ada sepatu tadi ya. Sepatu digunakan di sini sebelah kan satu-satu ya. Digunakan di sini, misalnya kanan dulu. Lalu kaki kanan yang sudah memakai sepatu melompat bangku ini gitu. Nah, setelah itu baru kaki yang kiri ini juga masuk melompat di bangku ini. Jadi tidak boleh kok dua-duanya dipakai di sini, terus kemudian memutar di sini, atau dua-duanya dipakai di sini lalu baru melompat di sini, nggak boleh. Pasang dulu satu sepatu, melangkah di sini. Kemudian satu sepatu berikutnya dipakai baru melangkah ke sini, lalu masuk ke ruang ruang produksi di sebelahnya. Ini adalah gambaran ruang produksi ya. Jadi di sini ada A, B, C, D, E, F. Ruangan paling bersih adalah ruangan A atau kelas A. Nah, sehingga kalau ruang luar, ruang kantor biasa itu disebut dengan ruang F, maka nanti orang itu akan harus masuk melalui rute ABCD itu. Boleh masuk ke ruang B, tidak boleh dari ruang D kok terus masuk ke ruang B, itu nggak boleh, harus masuk ke ruang C dulu. Nanti di ruang C pun nanti ada prosedur membersihkan tangan dan sebagainya, menggunakan pakaian yang disiapkan di situ dan sebagainya, baru boleh masuk ke ini ya, ke ruang berikutnya. Nah, baju kerja untuk kelas ED ya, nah dan sebagainya dilepas, diganti baju kerja untuk ruang C dan sebagainya gitu ya. Nanti Anda dijelaskan lebih rinci pada produksi sediaan steril. Nah, ini kondisi atau tampilan personalia yang bekerja di ruang B ya. Ruang B itu adalah ruang produksi untuk sediaan steril. Jadi yang suatu kabin ini, kotak ini, kayak kotak telepon ini adalah ruang kelas A, dibatasi gitu ya. Nah, obatnya diproses ini diproses di kelas A. Ini petugasnya begitu. Anda perhatikan di sini, ini ada petugas juga bahwa pakaiannya itu paling tertutup ya. Jadi setelah menggunakan masker, kemudian mereka menggunakan Google atau kacamata. Sesudah menggunakan kacamata, mereka akan menggunakan penutup wajah atau hood. Gitu. Ini juga mesin produksi, ini mesinnya ini tertutup ya. Jadi ini kemungkinan membuat serbuk steril untuk injeksi dicampur di sini, lalu dengan sistem tertutup dibagi-bagi dalam mesin ini secara tertutup begitu. Operatornya tidak perlu banyak-banyak ya. Satu orang mengoperasikan yang ini, satu orang mengoperasikan yang berikutnya. Demikian tentang personalia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.